Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 88 Kota Bengkulu, Bapak Ibu Guru, serta seluruh tim pengabdian dalam acara pengabdian kepada masyarakat, dosen S2 Pendidikan Dasar dan S1 PGSD Universitas Bengkulu. Jadi kami nanti akan menyampaikan secara paralel tentang literasi lintas disiplin ilmu. Yang penting semuanya berjalan lancar. Walaupun seperti itu, kami menyambut dengan senang hati kedatangan Bapak Ibu yang telah memberikan kami ilmu secara gratis. Ilmu itu mahal. Diberikan ilmu secara gratis itu sangat luar biasa. Apalagi sudah memilih sekolah kami. Dan alhamdulillah semua guru ini memang semangat belajarnya ada bunda. Jadi memang dia mau belajar. Yang masuk siang pun sudah datang dari pagi. Sebenarnya ngajar lagi nanti siang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya diminta untuk menyampaikan tentang literasi numerasi, literasi matematika atau numerasi. Sudah pada kenal kan? Bukan istilah baru ya? Benar, kalau gitu saya cek nanti. Ayo. Siapa yang masih familiar dengan literasi numerasi atau literasi matematika? Tadi sudah banyak dibahas sama Ibu Atika dan Bapak Abdu tentang literasi. Sekarang khusus ke literasi matematika. Nah, sebelumnya kita lihat dulu biar kita sama-sama tersadarkan posisi kita. Karena mungkin informasi kan belum nyampai secara menyeluruh sampai ke daerah-daerah ya. Sekarang kita berada di ranking 69 dari 81. Ini untuk literasi Indonesia. Kemudian kalau dikhususkan lagi di selanjutnya, nah ini ada membaca, matematika, ada sains. Sangat menyedihkan sekali. Skor untuk Indonesia itu masih jauh di bawah negara-negara OECD. Itu negara yang organisasi pembangunan ekonominya kita masih sangat rendah. Skor kita pun turun dari 2018 turun ke 2022 ini. Lanjut lagi. Nah, ini untuk perbandingannya ya. Matematika, membaca dan sains kita sangat lemah. Ini membuktikan bahwa kita harus kerja keras lagi. Walaupun memang sampling dari data PISA ini kan tidak semua kan hanya diambil, tapi ini cukup representatif dan mengukur wajah literasi Indonesia. Oke, cukup tersadarkan Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh duduk-duduk santai. Anak-anak kita menunggu untuk berkompetisi. Sebentar lagi negara kita ini udah buka gerbangnya sama Cina dan Amerika. Kalau kita tidak kuat, anak-anak kita nanti mau makan dari mana? Kita numpang tinggal di Indonesia tapi numpang bekerja dengan negara asing, kan kasihan. Oke, sekarang kita ke literasi matematika. Ini merefresh kembali ya, mungkin Bapak Ibu juga udah sering dengar. Jadi apa itu literasi matematika? Kuncinya di yang saya tebalkan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah, menafsirkan informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi kalau Bapak Ibu masih ngajar matematika untuk konten, untuk UN, untuk ujian Tobokito, berarti belum sampai ke literasi matematika. Karena dia matematika itu nanti membantu anak, membekali dia untuk life skill hidup di masyarakat, di nyata. Memecahkan masalah bukan hanya batas soal cerita, tapi bagaimana ketika dia di lingkungan kelasnya, lebih jauh lagi nanti di lingkungan masyarakat, ketemu rekan kerja, ketemu masyarakat yang berbagai macam permasalahan, dia mampu menggunakan kemampuan matematika, bernalar, berkomunikasi, memecahkan masalah. Jadi itu ya, poinnya bukan kita ke konten. Konten itu sebagai wadah untuk dia memiliki kemampuan matematika. Oke, setuju? Oke, lanjut lagi. Nah, ada sedikit istilah, ada literasi numerasi, ada numerasi, ada literasi matematika ya. Sering dicampur adukan. Padahal sebenarnya dia itu ada benang merahnya.
Kalau literasi matematika, ini istilah yang sering dipakai untuk PISA. PISA itu program untuk mengukur kemampuan akademik siswa ya, yang diukur tadi yang datanya kita masih rendah. Kemudian kalau literasi matematika itu tidak sekedar menghitung angka-angka, kemudian memodelkan situasi nyata, menafsirkan hasil. Nah ini contohnya, ada konteksnya juga. Jadi dia belajar matematika dengan menggunakan konteks kehidupan. Jadi tidak matematika sendiri, kehidupan sendiri. Jadi belajar sudut, ini siku-siku, ini lancip, ini tumpul, tapi nggak tahu ini mau dipakai kemana nanti. Bu, kalau saya jadi pekerjaan profesi yang mana yang pakai sudut ini? Siapa tahu nanti anak kita mau jadi arsitek ya Bu, atau mau jadi apa? Itu gunanya belajar tentang sudut. Jadi ada keterkaitan matematika dengan kehidupannya. Nah ini di PISA. Kalau level lebih tinggi itu di literasi matematika. Oke, lebih menekankan pada operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, persentase, rasio, pecahan. Hanya seperti ini, tidak wajib dia menggunakan konteks. Jadi kalau dia belajar menggunakan soal-soal rutin, penjumlahan yang kayak di buku-buku itu kan, soal latihan, itu untuk numerasi, oke. Tapi kalau untuk literasi matematika masih belum. Karena literasi yang soal-soal PISA itu selalu berhubungan dengan kehidupan. Jadi dikaitkan dengan membuat jembatan, atau dikaitkan dengan festival tabor dan lain-lain. Oke, lanjut. Lisan. Jadi kayak numerasi gabungan dari literasi matematika. Jadi kalau matematika di diagram Venn, ada yang besarnya literasi matematika, di dalamnya ada numerasi. Oke, lanjut. Tidak banyak nih, saya hanya mengulas aja. Elemennya ada konten, itu materi yang tadi Bapak Ibu punya di kurikulum. Kemudian ada prosesnya, ini yang harus dimiliki, yang kita ajarkan skillnya. Ada cara berpikir, pemecahan masalah, penalaran, komunikasi. Ini yang ditinggalkan nanti untuk anak di kehidupan dia selanjutnya. Dan ada konteks, yang sering kelupaan di konteks, karena ngajarnya soal latihan ya. Misalnya berhitung 4 kali 5, nggak ada konteksnya. Tapi kalau kita larikan ke kehidupan sehari-hari, misalnya kan apa, ibu misalnya pergi kemana membeli mangga, ternyata kalau 1 bulan menjadi 4 kali 5 kilo. Jadi ada konteksnya dia belajar. Tuh, ada ceritanya. Paham? Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi ada yang nyesel Bapak Ibu. Belajar matematika janganlah malu, agar cerdas di dunia nyata. Nah, satu lagi deh. Gimana? Matematika bukan beban,